Materinya mengenai lensa. Lensa adalah sekeping kaca atau bahan transparan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya, sama tegak lurus atau terbalik terhadap benda, lebih kecil atau lebih besar, atau sama seperti ukuran benda. Lensa pengumpul atau konvergen. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah lensa biconvex. Lensa biconvex adalah jenis lensa cembung ganda yang memiliki permukaan melengkung keluar atau cembung di kedua sisinya. Permukaan yang keluar atau cembung di kedua sisinya. Gambar selanjutnya yaitu lensa plan convex. Lensa plan convex adalah jenis lensa cembung, yang satu datar dan yang satu cembung. Yang ketiga yaitu lensa meniscus convex, adalah jenis lensa yang memiliki satu sisi cembung dan satu sisi lengkung. Ini adalah sisi cembung dan yang satu adalah sisi cekung. Yang B yaitu lensa penyebar atau divergen. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar lensa bikonkav. Lensa bikonkav adalah jenis lensa yang memiliki dua permukaan cekung di kedua sisinya. Ini adalah permukaan lensa bikonkav yang cekung kedua sisinya. Gambar selanjutnya yaitu lensa plan konkav. Lensa plan konkav adalah jenis lensa cekung yang memiliki satu permukaan datar. Ini adalah permukaan datarnya. Dan yang satu memiliki permukaan cekung. Gambar selanjutnya yaitu lensa meniscus konkav. Lensa meniscus konkav adalah lensa yang memiliki satu permukaan melengkung dan yang atau cembung dan satu cekung dengan bagian tengah lebih tipis. Mungkin antara gambar plan konkav dan meniscus konkav itu sama, namun yang membedakan adalah bagian tipis dari tengah lensanya. Kalau plan konkav yaitu lebih tebal, sedangkan meniscus konkav itu dia lebih tipis. Sebuah lensa dikatakan sebagai lensa tipis apabila jika lensa memiliki ketebalan kecil dibandingkan dengan jari-jari lingkungannya. Jika jari-jari kelengkungan dua permukaan adalah R1 dan R2, maka N adalah indeks bias. Pada lensa tipis itu berlaku persamaan lensa yang dapat dituliskan sebagai berikut. 1/F sama dengan N-1. 1/R1 ditambah 1/R2, di mana F adalah jarak fokus lensa, N itu adalah indeks bias lensa, R1 dan R2 ini adalah jari-jari permukaan lensa. Perhatikan contoh berikut. Sebuah lensa biconvex tipis mempunyai jari-jari kelengkungan R1 itu 40 dan R2 adalah 10, serta indeks bias NK 1,5. Lensa tersebut dimasukkan dalam air yang mempunyai indeks bias Na 1,3. Hitunglah jarak fokus lensa ketika berada di air. Penyelesaian di sini sudah diketahui R1-nya itu 40, R2-nya itu 10. Rumusnya 1/F sama dengan NK dikurang 1 1/R1 ditambah 1/R2. Masukkan angkanya. 1/F, NK-nya tadi itu 1,5 dikurang 1 1/R1, R1-nya tadi 40, 1/40 ditambah 1 R2-nya itu tadi 10. 1/F 1,5 dikurang 1 itu 0,5. 1/40 ditambah 1/10 itu hasilnya 5/40. F itu 16 cm. Jadi jaraknya adalah 16 cm. 16 ini adalah jarak fokus lensa ketika berada di udara. Sekarang indeks bias kaca terhadap
bias. Indeks bias kaca terhadap air N aksen NK per NA sama dengan NK-nya tadi 1,5, NA-nya 1,3, 1,5 dibagi 1,3 yaitu 1,15. Rumusnya F aksen per F sama dengan N dikurang 1 per N aksen dikurang 1. N-nya itu tadi 1,5 dikurang 1. N aksennya ini tadi N aksennya 1,15 dikurang 1. 1,5 dikurang 1 hasilnya 0,5. 1,15 dikurang 1 hasilnya 0,15. 0,5 dibagi 0,15 hasilnya 3,3. Jadi jarak fokus lensa dalam air yaitu F aksen 3,3 ini tadi F 3,3 dikali 16 hasilnya 52,8. Jadi jarak antara fokus lensa ketika berada di air adalah 52,8 cm. Ini adalah pembentukan bayangan lensa konvergen tipis, di mana lensa konvergen tipis ini memiliki 3 sinar istimewa. Sinar yang pertama ini yaitu sinar yang meninggalkan benda sejajar. Ini bendanya meninggalkan benda sejajar. Sumbul lensa konvergen tipis dibiaskan melalui titik fokus. Ini titik fokusnya. Titik fokus pertama lensa konvergen itu. Untuk sinar yang kedua yaitu sinar yang meninggalkan benda sejajar. Melalui titik fokus pertama lensa konvergen dibiaskan sejajar dengan sumbul lensa konvergen. Jadi garis lurus ini adalah titik sumbu. Jadi garis lurus ini adalah sumbunya, di mana sinar kedua ini sinar yang meninggalkan benda sejajar. Melalui titik fokus pertama lensa konvergen, ini titik fokus yang pertama, dibiaskan sejajar lensa konvergen itu. Untuk sinar istimewa yang ketiga, benda sejajar, sinar yang meninggalkan benda sejajar melalui titik pusat lensa divergen tipis tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Jadi untuk sinar yang ketiga itu dia tetap lurus, tidak dibiaskan atau tidak dibelokkan. Ini adalah pembentukan bayangan oleh lensa divergen. Untuk lensa divergen juga memiliki 3 sinar istimewa, yaitu sinar yang pertama, sinar yang meninggalkan benda sejajar. Sumbul lensa divergen tipis dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus pertama lensa divergen, dihubungkan dengan garis putus-putus pada titik fokus pertama. Jadi ini adalah sinar yang pertama. Dan sinar yang kedua yaitu sinar yang meninggalkan benda sejajar. Ini adalah titik fokus yang kedua. Untuk sinar yang kedua, dia menuju ke titik fokus yang kedua. Dia meninggalkan benda sejajar. Ini adalah benda sejajarnya. Dan untuk sinar yang ketiga yaitu sinar yang meninggalkan benda melalui titik pusat lensa divergen tidak dibiaskan, sama dengan lensa konvergen tadi. Untuk lensa divergen juga, untuk sinar yang ketiga itu tidak dibiaskan atau tidak dibelokkan, melainkan diluruskan. Jarak benda disimbolkan dengan S. Ini adalah jarak benda dari lensa disimbolkan dengan S, sedangkan jarak bayangan itu S aksen.
dan F ini adalah titik fokus. Jarak benda S dan jarak bayangan untuk lensa tipis dihubungkan dengan jarak fokus melalui rumus yang berlaku, yaitu 1/S aksen ditambah 1/S sama dengan 1/F. Perbesaran linier lensa tipis itu mengikuti rumus sama seperti cermin sferis, yaitu M, di mana M ini adalah perbesaran sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Ini adalah gambar bagian-bagian mata atau alat optik. Yang pertama yaitu otot ciliari. Otot ciliari berfungsi untuk mengubah bentuk lensa mata agar dapat memfokuskan objek pada jarak yang berbeda. Kornea mata terletak di luar bagian mata, berfungsi untuk melindungi dan memfokuskan cahaya. Sedangkan iris itu berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Di tengah selaput pelangi itu terdapat lubang diafragma yang disebut dengan pupil. Yang selanjutnya yaitu lensa, berfungsi untuk memfokuskan cahaya pada retina. Yang selanjutnya yaitu aqueous humor, yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi pada kornea mata dan lensa mata, serta menjaga bentuk dan tekanan intraokuler. Yang selanjutnya yaitu suspensi ligamen yang terletak di luar bagian mata, yang berfungsi untuk menahan bola mata pada posisi normalnya di dalam orbit. Retina, fovea, dan vitreous humor itu adalah bagian dalam mata, yang dimana vitreous humor ini berfungsi untuk menjaga bentuk mata yang bulat dan mengisi bagian belakang mata untuk mempertahankan bentuknya yang bulat seperti gel yang padat. Fovea yaitu berfungsi untuk memberikan penglihatan yang paling tajam karena kepadatan sel kerucutnya yang tinggi. Yang terakhir yaitu saraf optik, daya akomodasi mata, yaitu kemampuan mengubah ketegangan urat yang berhubungan dengan lensa mata. Untuk gambar yang A, ini adalah lensa mata rileks atau mata tidak berakomodasi. Pada kondisi ini, lensa mata memiliki titik fokus terjauh. Titik fokus antara lensa mata rileks atau mata tidak berakomodasi dan mata yang berakomodasi adalah terletak di sini. Ini adalah titik fokusnya. Sinar cahaya sejajar yang datang dari objek yang sangat jauh. Sinar yang datang ini adalah sinar sejajar yang datang dari objek yang sangat jauh difokuskan tepat pada retina, menghasilkan bayangan yang jelas. Yang gambar B yaitu lensa mata berakomodasi. Otot ciliaris di sekitar lensa mata itu berkontraksi menyebabkan lensa mata menjadi lebih cembung atau menebal dan daya fokusnya meningkat. Peningkatan daya fokus ini memungkinkan sinar cahaya dari objek dekat untuk difokuskan pada retina menghasilkan bayangan jelas. Itulah tadi penjelasan mengenai akomodasi mata, mata yang tidak berakomodasi dan mata yang berakomodasi. Untuk materi selanjutnya yaitu periskop. Dalam alat periskop itu digunakan dua prisma atau dua cermin datar. Masing-masing prisma mempunyai sudut 90 derajat dan 45 derajat. Berkas sinar sejajar horizontal dipantulkan internal ke bawah oleh sisi miring prisma. Kemudian sinar-sinar dipantulkan oleh sisi miring prisma bawah karena ke arah horizontal. Pemantulan terjadi karena sudut datang 45 derajat melebihi sudut kritis kaca terhadap udara sekitar 42 derajat. Untuk selanjutnya yaitu kaca pembesar. Perbesaran sudut atau daya pembesar itu disimbolkan dengan M. Lensa didefinisikan sebagai perbandingan antara sudut bentangan ketika lensa digunakan, itu disimbolkan dengan theta.
terhadap sudut bentangan benda yang sama ketika dipandang dengan mata tanpa bantuan alat. Itu disimbolkan dengan theta aksen, dan benda berada pada titik dekat disimbolkan dengan Sn mata. Maka diperoleh M sama dengan theta aksen per theta, di mana M ini adalah perbesaran sudut, theta aksen ini adalah sudut pandang yang dibentuk oleh bayangan, sedangkan theta ini adalah sudut pandang yang dibentuk oleh benda nyata. Jika sudut theta dan sudut theta aksen adalah kecil, maka theta mendekati sinus theta sama dengan tan theta atau tangen theta, dan theta aksen mendekati sinus theta aksen sama dengan tan theta aksen.